Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang hidayah, Bapak tidak mungkin hadir di masjid ini. Andainya bukan karena hidayah, kita tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Utamanya ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu peliharalah hidayah ini. Jagalah baik-baik hidayah ini. Kenapa? Yahdi may yasha. Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Coba kita buka sejarah, Pak. Ya. Ternyata di sana ditemukan banyak orang-orang dekatnya Nabi tidak mendapat hidayah. Malah tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh ayahnya, termasuk di dalamnya Pak Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada ayah Nabi namanya Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Bayangkan Pak, kita tahu itu Nabi Ibrahim adalah penegak tauhid, pembawa risalah, penyampai kebenaran. Tapi sayang, ayahnya seorang kolektor berhala. Ada istri Nabi, istrinya Nabi Lut, juga tidak mendapat hidayah. Maka beliau tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh suaminya. Lalu Abu Jahal, coba bayangkan, Abu Jahal, Abu Talib, famangnya Nabi Muhammad sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi. Malah Abu Talib, Pak, bayangkan sempat memelihara Nabi. Cuma sayang, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib dan abu-abu yang lain, ya tapi bukan abu yang ada di sini. Oh, tidak mendapat hidayah. Maka beliau ini tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh keponakannya. Lalu kita ini siapa? Ya kan? Itu timbul pertanyaan di hati kita. Saya ini siapa? Kita ini siapa? Bukan siapa-siapanya Nabi. Ya kan begitu? Bukan anak Nabi, istri Nabi, om Nabi. Tapi hidayah terus menuntun langkah-langkah kita. Masya Allah. Hidayah terus membimbing kita. Akhirnya kita mampu melaksanakan ibadah yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah, kita berbicara sedikit sejarah Nabi Nuh. Anaknya Kan'an tidak mendapat hidayah. Bayangkan Pak, Nabi Nuh itu diberi umur oleh Allah selama 950 tahun. Satu umur yang sangat panjang, 905 tahun. Nabi Nuh berdakwah selama 800 tahun untuk menyampaikan kebenaran. Cuma
selama beliau dakwah selama 800 tahun Pak, hanya 80 orang yang ikut beriman kepada Nabi Nuh. Luar biasa, 800 tahun hanya 80 orang, artinya 10 tahun satu. Bahaya ini umat yang dihadapi Nabi Nuh. 800 tahun hanya 80, 10 tahun satu orang. Oleh karena itu ketika dikaji di dalam Al-Quran, ternyata yang dihadapi Nabi Nuh adalah umat paling keras kepala. Kalau Nabi Nuh ceramah Pak, oh umatnya itu ditutup telinganya dengan tangannya. Minta maaf Pak, sekarang banyak ciri-ciri umat Nabi Nuh. Kalau bukan ustadznya yang ceramah tidak mau datang, kalau bukan kelompoknya dia tidak mau gabung. Ini bahaya ini. Bayangkan Nabi Nuh kalau ceramah ditutup telinganya dengan tangannya. Saking kurang ajarnya ini umat. Ya minta maaf Pak, agak-agak keras sedikit ini Nabi Nuh. Bayangkan Nabi Nuh sendiri memohon kepada Allah, ya Rabb, siang malam saya berdakwah kepada umat ini. Saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruangmu, saya kemukakan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam ya Rabb, saya berdakwah kepada umat ini. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu athabi'ahum fi adhanihim. Tapi kalau saya dakwah kepada mereka, ya Allah, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Ya Rabb, saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini. Bayangkan 950 tahun, 800 tahun dakwah, menyerah Pak. Menyerah, angkat tangan. Tidak sanggup menghadapi umat seperti ini. Sampai-sampai waktu itu Allah menegur Nuh, kalau kamu tidak sanggup jadi apa maumu? Nabi Nuh menjawab, ya Rabb, kalau saya punya mau, ya Rabb, habisi saja semua. Ini Nabi Nuh Pak, keras. Bukan kayak Nabi kita Muhammad, dilempari batu, berdarah-darah kakinya, tampil Jibril, kau musnahkan umatmu. Tapi Nabi Muhammad bilang jangan. Nabi Nuh tidak, habisi saja semua, bikin mati saja semua. Jangan ada yang tersisa orang kafir. Ya Rabb, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Habisi semua. Bayangkan, sampai-sampai Allah berkata kepada Nabi Nuh, oh itu maumu ya, kalau itu kamu punya mau Nuh, kamu harus bikin kapal. Untuk apa itu kapal ya Rabb? Aku harus datangkan banjir besar. Minta maaf Pak, banjirnya Nabi Nuh bukan seperti banjirnya itu bulat 10. Oh bukan. Aku akan datangkan banjir besar. Bikin kapal. Ya Rabb, saya bikin kapal untuk apa? Aku akan datangkan banjir besar. Dengan apa aku harus bikin kapal ya Rabb? Dengan kayu. Tidak ada kayu ya Rabb. Oh, kamu harus tanam kayu dulu. Betul kan? Disuruh bikin kapal, kayu tidak ada, harus tanam kayu dulu Pak. Ini luar biasa. Artinya apa? Perjuangan bukan hanya setakat membalikkan telapak tangan. Ya, perjuangan bukan hanya setakat makan lombok. Oh ini hari dimakan, ini hari terasa pedasnya. Tapi perjuangan itu proses. Ada keringat, ada air mata, darah, nyawa sekalipun. Ya, kan itu ajak anak-anak kita ke masjid Pak. Ya, ajak tetangga, ajak sahabat. Ayo salat berjamaah di Masjid Raya Baruga. Kenapa? Kalau kita berhasil mengajak mereka, berarti kita sudah menyelamatkan mereka dari banjir-banjir yang melanda. Indonesia bukan dilanda banjir bandang, Makassar bukan dilanda banjir air, banjir kiriman, tapi banjir-banjir aliran-aliran baru. Sekarang ini banyak Pak kejadian aneh-aneh. Baru-baru ini waktu banjir kan muncul buaya Pak.
Yang celakanya ada yang mengklaim neneknya. Astagfirullah. Dari mana lagi nenekmu? Nah itu buaya lepas. Celakanya nak bawa kangi pisang. Setahu saya Pak, tidak pernah ada buaya makan pisang. Sebuas-buasnya kerbau makanannya tetap rumput Pak. Tidak pernah saya dengar kerbau makan terembulang. Tidak pernah. Oh kalau manusia, apa saja dimakan, aspal pun dimakan, partalet. Tapi buaya juga perlu dicontoh Pak. Ya. Oh jangan bilang buaya tidak ada gunanya. Ada bisa juga dicontoh. Apanya mau dicontoh buaya Ustadz? Buaya adalah binatang paling setia kepada pasangannya sepanjang masih berada di dalam air. Tapi kalau sudah naik ke darat, ini yang persoalan, menjelma menjadi buaya darat. Ya oleh karena itu bulan suci Ramadan, hati kita harus ditempa. Ya hati kita harus digembleng. Kenapa? Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, ya maka baiklah seluruh tubuh itu. Tapi jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Siapa itu? Ila wahiyya qalbun. Itulah yang disebut hati. Jadi hati itu Pak Raja di dalam tubuh kita. Siapa rakyatnya? Tangan, hidung, mulut, kaki, mata, itu semua rakyatnya. Kalau raja baik, rakyatnya juga baik. Tapi kalau raja yang rusak, rakyatnya juga rusak. Karena itu kadang-kadang ada orang salat Pak takbirnya begini, Allahu Akbar, letak tangannya di sini Pak, agak-agak di sini. Syafi'i itu dua, satu, dua, agak di sebelah kiri sini sedikit. Itu tadi hati. Karena kalau biasa ke Bone, biasa ke Camba, biasa ke Sopeng, kita akan lewat Camba Pak. Di Camba itu tikungannya tajam-tajam. Sebelum memasuki tikungan itu di depan ada papan bicara tertulis hati-hati. Padahal yang melihat tikungan itu kan mata. Kenapa tidak ditulis mata-mata? Artinya melewati tikungan itu hati kita harus tenang. Hati kita harus damai. Kenapa? Kalau kita melewati tikungan itu, hati kita tidak tenang. Bahaya mengintai di depan. Ajak anak-anak, ajak tetangga, ajak sahabat, ajak anak-anak. Coba anak kita, Masya Allah tenang. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu komplain, Ustaz, susah anak-anak diajak ke masjid. Kenapa? Ustaz, ada di situ pengurus masjid Ustaz. Kalau main-main anak-anak, oh naundangi anak-anak ke Ustaz. Nakan datoki. Ya. Nah tarik itu minta maaf pengurus masjid. Jangan diusir anak-anak. Kenapa musibah besar Pak? Kalau anak-anak sudah tidak mau lagi datang ke masjid. Musibah besar kalau anak-anak menganggap orang-orang masjid itu orang-orang galak. Main-main Ustaz. Memang anak-anak. Lari-lari. Memang anak-anak itu kalau main-main di masjid, bermain-main dengan malaikat rahmat. Itu yang tidak baik. Kalau bapak-bapak yang main-main di masjid, bapak-bapak yang lari-lari di masjid, ya kalau bapak-bapak yang main-main di masjid berarti main-main ke malaikat maut. Hati-hati. Ya. Jadi aja anak-anak sekarang ini Pak, banyak aliran-aliran baru bermunculan. Itu tadi di Makassar muncul buaya, di Pangkep Pak pernah muncul namanya Nabi Saharudin. Di Pangkep. Astagfirullah, Nabi Saharudin. Nasib baik cepat ditangkap oleh polisi. Tapi paling banyak di Jawa Pak. Bayangkan di Jawa, astagfirullah, pernah muncul namanya
Nabi Ahmad Musaddiq pelatih bulu tangkis jadi nabi. Macam-macam. Masih ditangkap oleh polisi. Mungkin masih segar pada ingatan kita, pernah muncul namanya Lia Eden, meskipun sudah meninggal, tapi menggegerkan dunia. Kenapa? Lia Eden bukan mengaku nabi, Pak, tapi langsung mengakui dirinya Jibril. Astagfirullah, Jibril. Masuk lagi. Ditangkap juga sama polisi, 3 tahun penjara, alhamdulillah. Tapi ada yang sempat saya bilang sama teman-teman, luar biasa polisi kita sekarang. Kenapa Ustaz? Coba lihat polisi kita sekarang, bukan saja teroris-teroris ditangkap, Jibril juga ditangkap. Tidak pandang bulu. Tapi ada tuh yang bilang, Ustaz nasib baik dia mengaku Jibril. Coba dia mengaku Israel. Siapa kira-kira mau tangkap Pak Imam Melatung? Anak cabut ke nyawa ya. Tapi ku tangkis. Jadi saya bilang kalau dia mengaku Israel, ditangkap sama polisi penjara 3 tahun, pasti naik di TV One. Israel ditangkap 3 tahun penjara, berarti 3 tahun tidak ada pencabutan nyawa. Maka ditahan. Yang paling celaka Pak, muncul namanya Nabi Tukiming. Nah, ini yang paling celaka ini. Nabi Tukiming. Tidak ada di sini Tukiming. Pernah ceramah di Pangkep ada Tukiming. Oh, celakanya babinsa. Terpaksa aku belokkan ceramahku ke Malaka. Nabi Tukiming, la ilaha illallah. Namanya saja tidak enak didengar. Malah mau jadi nabi. Tapi yang mengherankan Pak Ibu, Nabi Tukiming ini baru beberapa bulan pengikutnya membeludak. Sampai masjidnya itu full meluber ke halaman. Diadakan penelitian waktu itu. Apa ajarannya ini Tukiming? Apa ajarannya yang menarik sampai-sampai pengikutnya membeludak? Teliti punya teliti, maka betul didapat ada ajaran yang menarik. Apa itu? Ternyata Pak Ibu, Tukiming mengajarkan pengikutnya bisa sholat menggunakan bahasa masing-masing. Baru membesarkan suara jadi masjidnya ribut. Oh, maruka masih gina. Karena menggunakan bahasa masing-masing. Contoh imam takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Di belakang imam pakai bahasa Indonesia. Membesarkan juga suaranya. Allah Maha Besar. Di sampingnya orang Jawa. Oh, takbir tongi pakai bahasa Jawanya. Membesarkan juga suaranya. Allah gede. Mereka tahu Jawa ya. Ternyata di sampingnya orang Jawa ada satu jenek ponto. Takbir juga pakai bahasa jenek pontonya Pak. Membesarkan juga suaranya. Karaing Masar Lompoa. Ternyata di sampingnya jenek ponto ada satu Bugis Bone. Takbir juga pakai bahasa Bugis Bone dan logat bonenya. Membesarkan juga suaranya. Puangalah ta'ala raja. Bate tak dapat tolo-tolo Tukiming. Padahal di dalam salat Pak tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing. Tidak boleh kecuali doa. Kecuali doa. Mau berdoa pakai bahasa Arab? Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah dengar Pak. Ustaz, bagaimana Tuhan sesuai kalau mau berdoa pakai bahasa Indonesia? Indonesia pun boleh, yang penting bukan salat. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku. Andainya engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahanku, maka aku termasuk orang yang merugi. Allah dengar. Ustaz, bagaimana Tuhan sesuai kalau mau berdoa pakai bahasa Makassar? Makassar pun boleh. Karain sarea. Apalah ini sarea engkau?
Ustaz, bagaimana tonsi saya ke Bugis perluka umpamanya. Mau kau berdoa pakai bahasa Bugis, Bugis pun boleh. Puang Allah Ta'ala rengak kasih dalek ku ya rumah decek-decengi. 7 tahun nak masumpajang, 10 tahun nak mapuasa, nak lebih dulu Pak RW melioto naya. Itu bukan doa syurah kok. Ustaz, bagaimana konsep saya kalau mau berdoa pakai bahasa Inggris? Inggris pun boleh. Indication finance of Allah. Sampai di situ juga tahu. Allah dengar, ya. Jadi di dalam salat tidak boleh menggunakan bahasa masing-masing kecuali doa. Nah, mari kita senantiasa memupuk persatuan, memupuk silaturahmi. Di bulan suci Ramadan ini Pak, Masya Allah, sekecil apapun ibadah, amal kebajikan diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Ya, perbaiki silaturahmi, tanamkan persatuan, jangan selalu mengedepankan perbedaan, apalagi yang selalu itu membeda-bedakan orang, Pak. Hentikan itu, minta maaf. Ini bibit-bibit perpecahan. Ya, berbicara tentang bid'ah, Pak, di zaman Rasulullah banyak sahabat melakukan perbuatan bid'ah, bahkan di dalam salat banyak sahabat. Contoh, aku kasih contoh tadi, waktu itu Nabi imam, beliau takbir Allahu Akbar, yang dibaca Nabi, Pak, minta maaf, bukan Allahu Akbar kabira. Ya, Nabi tidak pernah membaca Allahu Akbar kabira. Nabi tidak pernah mengajarkan Allahu Akbar kabira. Tapi yang diajarkan Nabi, yang dibaca Nabi, Allahumma ba'id baina wa baina khataayaya kama ba'adtal masyriqi wal maghribi. Ini Nabi baca, ini Nabi ajarkan, bukan Allahu Akbar kabira. Minta maaf. Ustaz, jadi kenapa muncul Allahu Akbar kabira? Di belakang Nabi ada sahabat yang baca takbir Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, manil qail Allahu Akbar kabira? Siapa tadi itu yang baca Allahu Akbar kabira? Ana, saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi waktu itu? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, turun rahmat karena doa yang engkau baca itu tadi. Itu. Nabi tidak mengajarkan itu. Jadi jangan selalu mengedepankan perbedaan, semua punya landasan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pupuk persaudaraan. Kenapa? Karena yang pertama dibangun Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah, membangun persaudaraan. Rasa-rasanya sampai sekarang, Pak, belum ada yang bisa menandingi persaudaraan yang dibangun Rasulullah sampai sekarang. Kenapa, Ustaz? Karena ada sahabat namanya Abdurrahman. Ya. Abdurrahman ini, Pak, orang kaya, hartanya banyak, rumahnya banyak, ontanya banyak, istrinya juga banyak. Oh, ini bapak-bapak yang disuruh sana kalau berbicara istri. Astaga, tapi di sini jika abang di rumahnya malah laki gayaan aja. Jadi ketika Abdurrahman hijrah ke Madinah, seluruh hartanya ditinggalkan. Jadi sesampai di Madinah, Abdurrahman jatuh miskin. Namun Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman dengan seorang Ansar namanya Sa'ad. Sa'ad inilah yang selalu membantu Abdurrahman. Jadi saling bantu-membantu. Kata Sa'ad, Abdurrahman, di Mekah memang kamu kaya, hartamu banyak, rumahmu banyak, ontamu banyak, istrimu juga banyak, tapi setelah kamu sampai di Madinah, kamu tidak punya apa-apa. Kebetulan Abdurrahman ada beberapa keping uang dirham bersalut emas, akan kuberikan kepadamu untuk kau jadikan modal berdagang di Madinah. Itu. Jadi kalau ada jamaah di sini yang kaya-kaya, bantu Pak Imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.